ketika saya ziarah ke makam Siti Khadijah, barulah saya merasakan. Beberapa kali saya ziarah ke makam Siti Khadijah, saya cium bau wangi yang luar biasa. Yang dulu ketika ada orang sakit, mereka nginap di makam Siti Khadijah, debu dan pasir yang ada di makam Siti Khadijah dioleskan ke anggota tubuh yang sakit, seketika itu Allah berikan kesembuhan. Begitu mulianya Khadijah karena memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru sekumpul ketika beliau umrah, beliau ziarah ke makam istri-istri Rasulullah, termasuk beliau ziarah ke makam Syekh Salman Al-Madani. Kata beliau, saya tidur di makam Syekh Salman Al-Madani. Ini tabarruk, mengambil berkah dengan orang-orang wali. Karena di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah singgah mampir di Thaibah, di Tursina, Baitul Laham, inda syajarati Musa, dan di Masjidil Aqsa. Beliau mampir min atharil anbiya'i wal mursalin, di tempat dan bekas-bekas para nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini isyarat kalau kita ingin sampai kepada Allah, sering-seringlah berwasilah kepada orang-orang yang sampai kepada Allah. Kita sekarang memperingati haul Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Semoga peringatan ini menjadi perantara bukti kita cinta kepada guru sekum. Karena Rasulullah bersabda, almar'u ma'a man ahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa rasulahu wa awliya'ahu bil mu'jizati wal karamat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa qurratu a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ahli darajatil kamilat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim وهو أصدق القائلين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة. وقال أيضا يحشر المرء مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, serta segenap panitia Masjid Al-Muhajirin dan panitia peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah, dan rombongan Maulid Al-Habsyi. Ini kayaknya ada dua grup, ada yang hirang, ada yang putih. Yang hitam dari sini ya Bu, yang putih dari Pelangka ya Bu. Tadi naik bis ya Bu, belum di belakang sampian. Alhamdulillah. Sebelah sini Bang, Kecamatan Jakatan Raya, Masya Allah. Kalau yang di depan itu makanan. Alhamdulillah. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram akhina fillah Al-Ustaz Tuan Guru Kiai Haji Abdul Muin, mudahan jadi haji, amin. Imbah itu manaiki mahaji, amin. Kabul. Dan akhina fillah Al-Ustaz wal Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Jualah Bebut Muhammad ka Guru Syahbana lah. Mudah-mudahan sedin-sedin diberikan Allah kabul hajah dunia wal akhirah.
dan hajat kita baratan dunia wal akhirah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ma'a syukrillah. Segala puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik dan inayah sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama memperingati, mengagungkan, memuliakan Rasulullah dengan kekasih sejati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut dzurriyyat beliau sampai hari kiamat, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baik ummah. Dan tak lupa ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah mengundang ulun sampai ke sini. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu yang mudah-mudahan pian semua dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Pun, masya Allah, tinggi pun. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga sekarang? Kenapa ketawa, Bu? Pengen masuk surga? Pengen sekarang apa kapan? Kenapa nanti, Bu? Sama-sama saya duluan aja, Bu, matinya nggak apa-apa. Tentunya kita semua ingin masuk surga. Nanti kita bahas. Terima kasih kepada saudari pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada diri pribadi ulun untuk mengisi acara di siang hari ini. Biasanya di sini selesainya kapan, Bu? Maghrib ya? Asar. Sekarang tinggal berapa menit lagi asar? Ya udah, ulun lihat temanya, masya Allah. Salat adalah kesempatan seseorang hamba untuk bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah subhanahu. Sempian punya Tuhan, Bu? Tuhan sempian siapa? Allah siapa? Ayo. Kalau orang bertanya Allah siapa, apa jawaban sempian, Bu? Temanya agar kita bertemu dengan Allah. Gimana caranya kita ketemu dengan Allah, Bu? Siapa yang tahu? Ulun di sini disuruh ceramah pakai bahasa Indonesia. Ya. Kalau orang Pelangka bisa aja. Ayo. Ketemu dengan Allah bisa. Mau ketemu. Syaratnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Ayo. Kalau udah ada tulisan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Tuan Guru Kiai Haji Abdul Muin. Nah, apa kabar? Maaf guru lah. Ayo. Gimana? Berarti dia kembali bertemu dengan semua. Kita bakal mati, tapi pertanyaannya kapan kita meninggal dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, dalam perjalanan Isra Mi'raj beliau bertemu dengan siapa? Kok diam? Bu. Rasulullah Isra Mi'raj mau ketemu siapa? Ketemu siapa? Kata siapa? Kata yang ceramah. Rasulullah mau ketemu Allah. Ketemu Allah. Dapat hadiah soal. Berarti sebelum kita meninggal dunia kita bisa bertemu Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman.
Maka setiap seseorang yang keimanannya kuat, maka dia pasti rajin orang yang imannya mantap kepada Allah, maka dia selalu memperhatikan jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bu, kalau sampean punya suami enggak salat, senang apa enggak? Sakit hati ya, Bu? Kenapa? Tapi uangnya banyak, Bu. Ayo. Dia ganteng, uangnya banyak, tapi enggak salat. Apa yang ibu lakukan? Saya talak dia, talak 3. Kita lebih baik tidur dengan binatang daripada tidur dengan seseorang yang tidak sembahyang. Kenapa? Allahu akbar, Allahu akbar, dia tidak salat. Maka ketika itu dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dia jauh dari Allah. Maka ketika kita bersama orang yang dilaknat oleh Allah, otomatis kita bakal kena efek daripada laknat tersebut. Na'udzubillah summa Kalau kita lihat anak kita salat, senang apa tidak? Kalau lihat anak tidak salat, senang apa tidak? Lalu kenapa anaknya salat, ibunya tidak salat? Apa masalahnya? Lagi datang bulan. Masya Allah. Maka setiap orang yang imannya mantap, maka dia akan menjaga salatnya. Tapi kadangkala kita diberi Allah ujian, kita dibuat sibuk dengan urusan dunia sehingga kita melalaikan salat. Sering gak, Bu, ketika kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pernah gak sampean duduk duluan di masjid atau di tempat salat 15 menit sebelum datangnya salat? Pernah gak? Pernah gak? Pernah nggak? Pernah, Pak, nunggu azan Pak, yang kami tunggu satu, azan maghrib di saat bulan Ramadan. Iya kan? Cuman itu yang ditungguin azannya. Allahu Akbar. Satu. Sempian nanti bulan Ramadan tarawih apa enggak? Amin. Mudahan pian taraweh. Terus pian milih imamnya yang cepat apa yang pelan? Ayo. Yang sedang-sedang aja. Pian milih yang lama apa yang cepat? Ibu-ibu biasanya suka yang lama. Pingin yang lama apa yang cepat? Ya, khairul umur awsatuha. Lalu yang sedang itu jam berapa selesainya? 1 jam atau 2 jam? Lah, ini kualitas keimanan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj, beliau menerima perintah salat langsung dari Allah, maka beliau salat sampai bengkak kaki beliau. Pertanyaannya, sempian pernah nggak salat sampai bengkak kaki? Pernah? Pak Ustadz, kaki saya bengkak, Pak Ustadz. Itu bukan kelamaan salat, asam urat. Ya. Maka seluruh wali-wali Allah mereka senang salat, wabil khusus Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Salat beliau banyak, salawat beliau banyak, bahkan beliau selalu ingat kepada Allah walaupun di luar salat. Aqimus salata li dzikri, laksanakanlah salat untuk mengingat Allah. Maka orang yang salatnya telah benar, salatnya telah masuk ke dalam hatinya, yang disebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar,
maka orang itu walaupun dia di luar salat, dia tetap ingat kepada Allah. Di saat salat dia ingat kepada Allah, selesai salat pun ingat kepada Allah. Bagaimana guru sekumpul, lidah beliau basah dengan zikrullah ribuan, bahkan sampai 70.000 kali beliau berzikir, bahkan 70.000 beliau bersalawat setiap harinya. Masya Allah. Yang jadi pertanyaan, berapa kita baca zikir sehari semalam? Bu, zikir sempian berapa? Salawat sempian berapa? 1000 lebih, ketika dihitung. Bagus, ya kan? Tapi kalau guru, para wali-wali Allah, ribuan mereka berzikir kepada Allah. Itu orang yang dekat dengan Allah. Yang jadi masalah, kita waktu salat malah lupa dengan Allah. Sering nggak, Pak? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jemuran saya kering apa enggak ya? Ini hari kok mau hujan. Alhamdulillahirabbil alamin. Suami saya tadi jalan kok wangi amat ya parfumnya. Mau ngapain dia ya? Saya takut ketemu janda. Maliki yaumiddin. Nanti sore masak apa ya? Lalu salatnya, salat zuhur 8 rakaat, Bu. Salat zuhurnya 8 rakaat. Baru takbir udah kesana kemari dia. Ini masalah. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah sebelum salat wudu apa enggak? Wudu apa enggak? Rasulullah Isra Mi'raj sebelum bertemu dengan Allah, apa yang dilakukan Jibril kepada Rasulullah? Dibawa ke sumur Zam, dibersihkan dada hatinya Rasulullah yang sudah bersih malah dibersihkan. Maka ketika kita ingin bertemu dengan Allah, wudu, sempurnakan wudu kita. Jangan heran, Bu, kenapa doa kita lama dikabulkan oleh Allah, kenapa keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah. Jangan tanya kepada Allah. Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti akan kukabulkan, kata Allah. Tapi kenapa permintaan kita tidak dikabulkan oleh Allah? Jawabannya satu, tanyakan pada diri kita. Ketika Allah memanggil, hayya 'alas salat, sudahkah kita duduk di tempat sujud kita menunggu menanti datangnya panggilan Allah? Kita sering ketika azan baru wudu, bahkan ketika ikamat baru wudu, ketika sampai waktu asar nanti dulu santai-santai dulu apalagi ketika datang waktu subuh, as-salatu khairun minan naum. Masih azan belum qamat, santai dulu tidur lagi ya. Akhirnya salat subuh, salat duhanya pakai kunut. Paham enggak? Salat duha pakai kunut berarti dia bahasa sini melandau, sama kah? Kesiangan, melandau. Allah memanggil kita dengan seruan azan, tetapi kita abaikan panggilan Allah. Maka pantaslah ketika keinginan kita Allah tunda-tunda, karena kita sendiri menunda-nunda salat bertemu dengan Allah. Itu diantara penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Coba lihat guru sekumpul, beliau menjaga salat, beliau memelihara salat dalam kondisi apapun, beliau jaga salat, maka pantaslah beliau diberi Allah Ta'ala karamah. Ketika beliau diberikan Allah yang demikian, buktinya apa?
Ketika beliau berdoa, doa beliau Allah kabulkan. Ketika beliau ingin sesuatu, Allah berikan. Pernah beliau ketika masih berada di kampung Keraton, beliau selesai majelis duduk-duduk, ngomong-ngomong, ada yang bicara tentang buah rambutan. Akhirnya tangan beliau ke belakang, keluarlah buah rambutan. Ini tanda apa? Inilah tanda hamba yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena beliau menjaga perintah Allah, beliau menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Maka pantaslah Allah mengabulkan semua yang beliau inginkan. Maka pertanyaannya, bagaimana kita dengan sholat yang sudah Allah wajibkan? Coba ulun berikan pertanyaan. Kalau sampean ada undangan itu jam 12, sampean siap-siapnya jam berapa? Dua kali dah. Kalau yang ketiga kita selesai. Bu, undangan jam 12, sampean siap-siapnya jam berapa? Setengah 11. Ya. Setengah 12, minimal setengah 2, berarti 30 menit sebelum undang. Ketika Allah mengundang kita dengan sholat 5 waktu, pernahkah kita siap-siap mulai ketika azan nanti jam 12? Pernahkah kita sudah siap-siap jam setengah 12? Pernah? Belum pernah ya? Nanti sholat maghrib bu. Belum pernah kah? Kalau pernah, maka kalau kita ingin melihat kualitas keimanan kita, tanya bagaimana perhatian kita terhadap sholat. Apa hikmahnya bu? Sekarang kita menanti sholat asar. Kalau ulun alhamdulillah sudah sholat asar, karena sudah menjamak. Ya. Ketika salat asar kita nantikan. Ketika kita salat asar, pasti terlintas di hati kita, habis ini aku mau salat maghrib. Setelah selesai salat maghrib, pasti terlintas di dalam hatinya, aku mau salat isya. Terlintas lagi, kalau udah selesai salat isya, aku nanti mau salat subuh. Nanti setelah selesai salat subuh, aku mau pergi Isra Mi'raj, undangan ada ini ada itu. Maka ketika selesai salat subuh, pasti orang yang beriman pengen menanti salat zuhur. Inilah yang disebut dengan as-salatud daim secara zahir. Maka ketika kita meninggal dunia, sekarang ibu menunggu datang waktu asar. Habis itu pulang dari sini, ibu pulang meninggal dunia. Pengen ya? Pengen nggak? Pengen nggak? Meninggal dunia belum ya. Kemudian meninggal dunia, maka sampean akan dicatat meninggal dalam keadaan salat. Kenapa? Karena qalbuhu, hatinya mu'allaqun bis shalah, selalu terhubung untuk melakukan salat. Maka dicatat dia meninggal dalam keadaan salat. Ini untung bagi orang-orang yang mau memperhatikan salat. Maka coba kita perhatikan para wali-wali Allah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau membangun masjid. Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau meninggalkan musalla. Ini menunjukkan begitu pentingnya salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membangun masjid. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjid kepada masjid. Maka masjid itulah salah satu tempat kita bertemu dengan Allah.
Al-masjidu baitullah, masjid itu adalah rumah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita duduk di masjid ini, maka otomatis sekarang kita menjadi tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita jadi tamunya Allah, disinilah saatnya kita meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita inginkan. Maka setiap doa ketika kita ucapkan di dalam hati di satu majlis, apalagi di dalam masjid, insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam Isra Mi'raj, subuh Rasulullah tidak salat. Kapan salat yang awal dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salat apa? Bu, ayo, salat yang pertama yang dikerjakan Nabi itu salat apa, Bu? Salat apa? Ku diam. Bu, yang di sana nggak ada jawab. Salat zuhur. Kenapa subuh tidak salat? Karena Jibril masih belum mengajarkan tata cara salat bagaimana salat subuh, bagaimana salat zuhur, belum. Kapan waktunya? Belum diajarkan. Di sini, Bu, menunjukkan orang salat wajib punya ilmu. Sempian sholat 2 rakaat, gerakan subuh, salat subuhnya benar, bacaannya bagus, tapi tidak pakai wudhu, sah apa enggak? Sah apa enggak? Sempian sholat zuhur khusyuk, bagus, tenang, tapi enggak pakai kerudung, sah apa enggak? Sah apa enggak? Ibu salat nanti jadi imam, makmumnya Guru Abdul Muin, sah apa enggak? Sah apa enggak? Kenapa, Bu? Karena laki-laki tidak boleh jadi makmum kepada maka laki-laki itu jadi siapa imamnya? Laki-laki, maka perempuan tuh harus bisa menjadi makmum yang benar. Baik, Bu, imamnya sholat, sempian di belakang, imamnya rukuk, sempian kabur, sah apa enggak? Maka wajib kita pelajari ilmu fikih. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana salat yang benar, bagaimana bacaan yang benar, bagaimana hati kita ketika menghadap Allah. Jangan sampai ketika kita salat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya Allah, ulun hadapkan wajah ulun, hati ulun untuk Fian yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi Allah bilang kau bohong. Ketika mulut kita baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, tapi hati kita, otak kita, pikiran kita gentayangan kemana-mana. Mulutnya bilang menghadap kepada Allah, tapi hatinya di pasar. Mulutnya bilang saya hadapkan ya Allah, saya ingat kepada Engkau ya Allah, tapi otaknya yang diingat selain dari Allah. Inilah yang mengakibatkan bukan salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia rajin salat tapi maksiat tetap jalan. Dia rajin salat tetapi rezekinya semakin sempit. Dia rajin salat tapi rumah tangganya penuh dengan masalah. Dia rajin salat tapi penyakit silih berganti datang menggerogotinya. Maka perhatikan salat kita. Perhatikan kewajiban-kewajiban kita tentang salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Awal-awal yang dihisab seorang hamba ialah salatnya. Maka apabila ibunya ahli salat, insya Allah anaknya ahli salat.
Kalau ibunya kuat, maka anaknya akan kuat keimanannya. Kenapa? Li'annal umma madrasatul ula li auladiha. Karena ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan itu diantara sebabnya karena beliau kehilangan istri tercinta. Istri tercinta siapa bu? Istri Rasulullah bu? Siapa bu? Kenal dengan Khadijah? Ada di sini yang namanya Khadijah? Mana? Oh, anak guru Khadijah. Kenapa Rasulullah sedih? Khadijah ini luar biasa bu. Berapa tahun umur Khadijah menikah dengan Rasulullah bu? Berapa? Kata siapa? 40 tak? Ini wajib 9 tahun bu. Berapa tahun beliau berumah tangga dengan Rasulullah? Berapa? Ayo, ada 14, ada bu 23 tahun. Ayo, berapa? 12 tahun. Sebutin semua bu. Kurang lebih 25 tahun. Apa yang dilakukan Khadijah? Rumah tangga yang lamanya kurang lebih 25 tahun bu. Tidak pernah Khadijah membuat Rasulullah sakit hati. Jangankan sakit hati, tersinggung pun tidak pernah. Jangankan tersinggung, Khadijah tidak pernah memasang muka yang tidak enak di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita bu, pernah enggak mukanya cemberut sama suami? Sering pak, sering, tiap hari. Pernah apa enggak? Kesian suami sempian. Pernah kah? Ayo, sekarang sempian berangkat ke sini sudah izin apa enggak sama suami? Emangnya punya suami? Sudah izin. Tayyib. Satu kali sempian cemberut muka sempian di depan suami sempian, pahala ibadah yang sempian kerjakan itu hancur lebur. Karena membuat suami sempian sedih. Maka Khadijah mendapatkan makom yang mulia karena beliau memuliakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah beliau diberikan Allah karamah. Apa karamat Siti Khadijah? Makam beliau, pasir yang ada di makam Siti Khadijah sampai sekarang bu masih mengeluarkan bau wangi-wangian yang luar biasa. Kalau perempuan kan nggak bisa ziarah ke makam Siti Khadijah. Ketika saya dengar cerita dari guru saya, ketika aku ziarah ke makam Siti Khadijah, aku mencium bau wangi yang masya Allah luar biasa. Saya bu masih belum percaya. Tapi ketika saya ziarah ke makam Siti Khadijah, barulah saya merasakan. Beberapa kali saya ziarah ke makam Siti Khadijah, saya cium bau wangi yang luar biasa. Yang dulu ketika ada orang sakit, mereka nginap di makam Siti Khadijah, debu dan pasir yang ada di makam Siti Khadijah dioleskan ke anggota tubuh yang sakit. Seketika itu Allah berikan kesembuhan. Begitu mulianya Khadijah karena memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru sekumpul ketika beliau umrah, beliau ziarah ke makam istri-istri Rasulullah, termasuk beliau ziarah ke makam Syekh Samman Al-Madani. Kata beliau, saya tidur di makam Syekh Samman Al-Madani. Ini tabarruk, mengambil berkah dengan orang-orang wali. Karena di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah singgah mampir di Thaibah, di Tursina, Baitul Laham, inda syajarati Musa, dan di Masjidil Aqsa. Beliau mampir min atharil anbiya'i wal mursalin, di tempat dan bekas-bekas para nabi-nabi dan rasul-rasul.
Ini isyarat kalau kita ingin sampai kepada Allah, sering-seringlah berwasilah kepada orang-orang yang sampai kepada Allah. Kita sekarang memperingati haul Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Semoga peringatan ini menjadi perantara bukti kita cinta kepada guru sekum. Karena Rasulullah bersabda, almar'u ma'a man ahab, seseorang bersama orang yang ia cintai. Sekarang Bu, siapa yang sampean cinta? Siapa yang sampean pilih? Pak, saya senang sama Anies. Nanti sama Anies beliau. Saya sama Prabowo. Sama Prabowo nanti. Saya sama Ganjar. Ya sama Ganjar. Saya sama Ustaz Abdul Hakim. Ya Abdul Muin. Ya udah sama beliau. Almar'u ma'aman ahab, seseorang nanti di akhirat bersama orang yang ia cintai. Maka jaga hati kita, kepada siapa kita menaruhkan cinta, maka kita bakal bersama mereka. Makanya hati-hati anak-anak kita jangan sampai mengidolakan sesuatu yang bukan islami. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu bakal berefek nanti di akhirat. Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan karena mengenang jasanya Khadijah radhiyallahu anha. Karena beliau sedih. Salah satu tanda seorang wanita, seorang istri adalah penghuni surga ketika dia meninggal dunia, suaminya masih terkenang jasanya. Suaminya ingat kebaikan istrinya, itu tanda wanita ahli surga. Jadi Bu, kalau sampean meninggal dunia, suami sampean terkenang jasa sampean, itu menunjukkan bahwa sampean ahli surga. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah mencium bau wangi Masyiqah, tukang sisirnya anak Fir'aun. Dia meninggal dibunuh oleh Fir'aun karena mempertahankan ketauhidan, mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun jangankan Masyiqah, Asiyah istrinya sendiri dibakar hidup-hidup oleh Fir'aun. Ayo Bu, mereka dua wanita istimewa rela mati kehilangan nyawa demi mempertahankan keimanan kepada Allah. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana keimanan kita kepada Allah? Kemudian Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj, beliau diizinkan oleh Allah memasuki surga dan memasuki neraka. Pertanyaannya, Bu, di neraka apa banyak laki-laki apa perempuan? Bu, di neraka banyak laki-laki apa perempuan? Siandillah. Di surga banyak laki-laki apa perempuan? Di surga banyak laki-laki apa perempuan? Enak loh. Di neraka banyak perempuan. Kenapa? Bahkan Rasulullah menangis terisak-isak ketika datang Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Ya ayahanda, kenapa engkau mengeluarkan air mata yang begitu banyak? Apa kata beliau? Pada malam Isra Mi'raj, aku melihat banyak umatku dari perempuan yang diazab di dalam neraka. Na'udzubillah tsumma berbagai macam azab ada lantaran membuka aurat. Cuman kebanyakan mereka diazab yakfurnal ashir, mereka tidak bersyukur kepada suami-suami mereka. Tapi ibu-ibu jangan sedih, di surga juga banyak perempuan. Surga itu bahasa Arabnya apa Bu? Jannah itu nama laki-laki apa perempuan? Ada di sini namanya Jannah? Mana hidungnya? Jannah itu nama perempuan. Artinya apa Bu? Perempuan itu mudah masuk ke dalam surga kalau dia tidak punya suami, tapi dia meninggal dunia, kedua orang tuanya ridho, masuklah dia ke dalam surga. Kalau dia punya suami,
suaminya ridha, masuklah dia ke dalam surga, asal rukun iman Islam dia laksanakan, maka enak. Tapi yang bahaya Pak Bu, suaminya masuk surga, istrinya di neraka. Ditanya, kenapa engkau ke neraka? Dia bilang, suamiku gak mendidik aku, tidak mengajarkan sholat kepadaku. Suaminya yang lagi enak-enak di surga Bu, tercebur dia ke neraka. Gara-gara perempuan. Tetapi wanita itu istimewa Bu, maka Rasulullah sayang kepada kepada para wanita. Mana dalilnya? Hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, aku ditakdirkan Allah mencintai 3 perkara daripada dunia kalian. At-tibu, yang pertama minyak wangi. Kalau perempuan itu disuruh cari minyak wangi yang warnanya terang, baunya tidak kuat. Ya, haram perempuan pakai parfum. Itu baunya tercium 50 km. Itu haram kalau membuat fitnah laki-laki. Ya. Perempuan haram, jangan bermanja-manja dan nakal dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, bahkan dalam perkara ibadah. Ada laki-laki yang ngetuk pintunya, Assalamualaikum, maka sempian menjawabnya, Waalaikumsalam. Jangan lembut, Waalaikumsalam. Ada apa ya? Haram Bu. Banyak laki-laki jatuh cinta gara-gara suara wanita. Hati-hati. Pertama, minyak wangi Bu, ampun maaf, wanita itu kalau di luar rumah disuruh cuek kepada laki-laki yang lain, jangan nakal. Tapi kalau udah di rumah sama suaminya, itu wanita disuruh nakal dan manja. Sampai di sini paham? Oh, yang lebih tua pengalaman. Alhamdulillah. Yang kedua, wanisa, kata Rasulullah, aku mencintai perempuan-perempuan. Kenapa? Karena Allah juga senang kepada perempuan. Dalam Al-Quran ada tidak surah An-Nisa? Ada tidak surah An-Nisa? Tapi dalam Al-Quran ada nggak surah Ar-Rijal? Ada nggak surah Ar-Rijal? Jadi kita kalah Pak Ustadz, nggak ada surah Ar-Rijal dalam Al-Quran. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku, kata Rasulullah, dibuat Allah mencintai, senang hatiku di saat aku sembahyang. Maka perempuan itu diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah ketika ingin wafat, An-Nisa, perempuan. Karena idza saluhatin nisa saluhal bilad, apabila perempuannya bagus maka baguslah itu negeri. Wa idza fasadatin nisa fasadal bilad, apabila perempuannya rusak, rusaklah negeri itu. Jangankan negeri, keimanan seorang laki-laki, seorang anak itu tergantung kepada ibunya, banyak terjadi. Ampun maaf, tahu Kan'an, anaknya Nabi Nuh, dia tidak beriman kepada Nabi Nuh karena dia ikut kepada ibunya yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Coba lihat bagaimana Musa tidak terpengaruh dengan Fir'aun karena beliau ikut kepada Asiyah yang mendidik Nabiullah Musa alaihis, yang menjaga Nabiullah Musa alaihis. Ini hebatnya Bu, Nabi Adam makan buah khuldi gara-gara siapa? Ceritanya ini lucu. Nabi Adam tidak mau makan buah khuldi, tapi iblis menggoda Siti untuk makan buah khuldi. Makanya yang duluan makan buah khuldi siapa? Hawa apa Adam? Hawa apa Adam? Mana buktinya?
Katanya cerita, saya ceritakan ya, tapi jangan ketawa. Ketika ringkas ceritanya aja, ini udah sampai waktu asar ya, udah. Ini terakhir. Ketika Hawa makan buah khuldi duluan dari Adam, ditelanlah buah khuldi. Allah perintahkan kepada Jibril, ya Jibril, keluarkan buah yang aku tidak ridha. Itu buah dimakan oleh hambaku yang kucintai. Langsung Jibril turun, langsung ketika ini buah khuldi udah masuk lewat tenggorokan, kemudian sampai dada. Ketika itulah Jibril menekan dadanya Siti Hawa. Nekannya 2 buah gini, akhirnya keluarlah buah khuldi. Makanya wanita ada perbedaan di dadanya dengan laki-laki. Paham apa enggak? Untung Bu Jibrilnya nekan dua tangan. Coba kalau dia nekan 1 tangan, apa ya terjadi? Jangan dibayangin. Ampun maaf, ketika Adam menelan buah khuldi baru sampai tenggorokan, ditekan oleh Jibril, lalu laki-laki punya hulqum, lalu muntah. Ini hikmah daripada pemakanan buah khuldi, membuat wanita lebih indah. Gitu. Kemudian yang terakhir guru sekumpul karena beliau menjaga salat, menjaga keimanan beliau, memperhatikan Isra dan Mi'raj. Beliau diberikan Allah Ta'ala karamah, kemuliaan. Maka banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Tidak usah jauh-jauh, mana ada haul wali yang terbesar yang dihadiri jutaan manusia. Ada yang datang pakai mobil, pakai bis, pakai sepeda, pakai bintur, jalan kaki, bahkan mobil pick up dirangkap 2, dibuat tingkatan. Gak peduli. Sedekah terbesar di Kalimantan waktu haul guru sekumpul, warung gratis, tambal ban gratis, bingkil gratis, ujik gratis, semuanya hampir gratis. Yang gak ada nikah gratis. Bahkan ketika orang banyak bagi, ambil, itu sedekah yang luar biasa. Allah muliakan beliau karena beliau menjaga keimanan. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj di siang hari ini Allah kabulkan semua hajat kita dunia wal akhirah. Allah berikan kita kesehatan, keafiatan dalam taat dan ibadah. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang penuh dengan keberkahan. Allah berikan kita mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.